Oke, tadi sampai mana kita ngobrol? Nah, mengenai anak magang. Oke. Jadi kalau anak magang itu ya kalau soal teknis SEO kamu pasti udah paham ya, lebih paham dari saya kalau saya rasa karena saya hidupnya ya mengerti ya, intinya banyak kegiatan gitu. Tapi kalau kamu kan masih muda, belum punya pasangan ya, berarti masih panjang dan bisa mempelajari banyak hal gitu. Tapi paling terpenting adalah ketika kamu mengelola anak magang, bahwa anak magang itu tidak seperti mesin yang nggak punya denyut nadi. Dalam arti ketika kamu sama mereka, kamu harus memperlakukan mereka juga seperti seorang manusia, gitu, dengan ya beragam apa namanya tuh, beragam kepribadian dia gitu loh. Jadi sentuhlah dia tepat di hatinya. Kalau ada lagu kayak gitu kan, lagunya Ari Lasso kalau nggak salah, sentuhlah dia tepat di hatinya. Jadi sentuh dia dulu, terus di awal-awal itu kamu harus benar-benar yang mencuci pikiran-pikiran yang negatif dari mereka. Terus kamu harus siap dengan mental dan tidak boleh baperan ya di dalam mengelola anak magang. Itu bahaya kalau udah baperan, jadi tersiksa sendiri nanti kamu akhirnya kan. Udah gitu kamu di bulan pertama jangan terlalu banyak memberikan tugas tuh, jangan sampai waduh sampai gimana, cukup satu-satu aja tapi tidak di awal. Jadi awal tuh kayak kamu tuh ngasih materi, ngerti nggak? Dijelasin dulu. Ntar kita begini ya, ada contohnya kayak gini ya, misalnya kamu ngajarin dia buka Shopee kayak gini gitu. Nanti udah setelah 2 minggu baru bikin akun. Misalkan akun TikTok, akun apa, tapi dia minum sebentar karena kan akun itu kan harus didiamkan dulu baru dia boleh beraksi ya. Namanya kan mesin tidak suka dengan mesin, ya kan? Pakai prinsip tersebut kan, mesin suka dengan manusia yang kerjanya natural, mesin tidak suka dengan mesin suka dengan manusia yang kerjanya natural, mesin suka dengan manusia, seperti itu. Jadi dia nggak menyukai ketika kamu tuh udah bikin akun langsung gasak hari itu, juga nggak bisa. Jadi pelan-pelan gitu, tetap alon-alon asal kelakon kan, seperti itu. Nanti udah gitu baru tuh pasang profile, edit bionya juga harus pakai kata kunci ya, sesuai dengan yang kamu memang dapat. Terus ajarin mereka kalau di IG itu kan ada namanya, sekarang orang udah ngetren ya pakainya Linktree ya. Jadi ketika dia ngeklik itu udah langsung ke WA-nya dia, WA-nya kita gitu maksudnya. Jadi dia nggak usah nyatet lagi, nggak usah nyariin, langsung masuk ke kamu itu yang. Terus nanti ada berbagai pilihan, misalkan golok, apalagi dia jangan sebutin misalkan ya jualan orang gitu kan. Misalkan apa, misalkan kambing ya gitu, akikah gitu, nanti pilih di situ seperti itu. Jadi dia bisa menentukan apa yang dia suka, produk apa yang dia suka, seperti itu. Nah, biasanya kalau kendala-kendala anak magang itu gimana solusinya, Bunda? Apa Bunda langsung tidak mengikuti aturan, mereka tidak mengikuti aturan Bunda, apa langsung dikeluarkan kah atau bagaimana? Kalau saya biasanya dikasih 2 kali toleransi ya. Tapi kalau telat itu, misalkan dia telat datang gitu, 1 menit aja dia harus bersihkan kamar mandi saya, standar hotel 2 jam sampai kamar mandi saya bersih seperti ya baru gitu kan. Tapi kalau keseringan telat juga saya keluarin karena kan kebiasaan kan. Saya tidak mau hanya karena kamar mandi terus dia telat terus gitu, karena kan saya tidak membiasakan seperti itu. Kalau semua bersihin kamar mandi saya juga bisa bersihin gitu. Tapi kan saya cuma mau melatih biar lu nggak telat lagi, ya kan. Terus kalau absen juga harus pagi-pagi, batas saya sampai jam 9. Karena biar apa? Biar anak-anak bangun pagi. Kebiasaan kalau anak-anak tuh kalau udah kayak gitu nggak bangun pagi gitu, bangunnya siang mulu. Jadi rasa malasnya itu tinggi ya. Jadi rezeki Tuhan itu kayaknya agak terbatas ya kan. Terus kalau dia nggak ngerjain tugas itu tanya kenapa. Terus kalau memang udah kamu rasa dia kayaknya habit gitu buat dia, terus dia nggak merubah, itu kasih 2 kali aja kesempatan, terus dia nggak ada perubahan lagi, saya anjurkan out of order aja. Gitu. Karena supply lebih banyak daripada demand. Artinya pendistribusian SDM-nya lebih besar daripada
yang menyerap gitu. Jadi jangan mau dibudaki oleh sesuatu yang sebenarnya kita masih banyak lagi pilihan lain. Paham Gitu. paham. Jadi untuk apalagi kayak orang yang suka merasa gini, ntar kalau gue tegas ntar gue doain gurunya lagi, ntar kalau gue tegas gue diinin gurunya gitu ya. Jadi ada rasa seperti itu ya. Tapi ya hilangkanlah perasaan seperti itu, karena you are a teacher, you are a owner, you are an owner of your industry gitu. Jadi itu milikmu gitu. Jadi ya apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat seperti itu ya gak usah kamu terima gitu. Karena kan ketika kamu nggak suka sama sesuatu ya kamu kembalikan. Iya benar Seperti itu. Nah untuk tahapan per bulan biasanya gimana Bunda tuh? Tahapan apa tuh? Maksudnya tahapan untuk pengenalan ke mereka antara kita berbagi tugas ya. Oke. Biasanya tahapan itu nanti kamu udah mulai saring itu pada saat assessment awal. Jadi di awal itu sudah ada assessment ya. Assessment itu sudah kamu jalankan itu di awal seperti itu. Jadi tidak menunggu nanti. Itu assessment itu sudah harus dari awal kamu sudah melihat anak mana yang kira-kira kamu bisa didik, mana yang kayaknya nggak lama nih dia bakal keluar gitu. Itu nanti akan terbiasa, akan terdidik dengan sendirinya gitu. Jadi nggak perlu kamu paksa itu harus kamu mengerti. Seiring waktu kamu akan ngerti. Ketika kamu melatih intuisimu gitu. Kalau memang nggak suka dilatih ya gimana ya nggak bisa gitu. Jadi nanti tahap-tahapnya kamu suka tanya, kamu suka IG nggak gitu. Terus nanti kamu lihat tuh di sosial media dia, oh dia begini. Terus tanya, kamu pernah punya kemampuan apa? Nah, dia bilang saya ini Bu, misalkan saya ngajarin apa? Saya pernah menjadi juara misalkan gitu ya. Kayak anak mangga saya ada di sini jadi juara TikTok di BNN, lomba BNN, dia juara 1 mewakili sekolahnya gitu. Ya itu berarti udah jelas dia ada kompetensi dalam bidang TikTok. Hanya apa nih yang kurang dari dia, kita tinggal pola sedikit gitu. Tapi kita harus bilang kalau kamu bisa jualan produk saya kasih duit segini, 1. Jadi dia bersemangat gitu. Jadi tidak bisa kita ngambil semua untung kita, tapi bagilah dia. Karena kan dia yang mempromosikan toh. Jadi dia punya semangat gitu. Misalkan dari kita harga 75 misalnya gitu. Dia bisa menjual terserah. Yang penting sebisamu menjual gitu. Mau jual 100 kayak terserah, yang 30-nya berarti buat kamu dari 1 pieces gitu. Jadi merasa saya PKL tapi saya tetap dapat duit. Karena kan yang penting tersebut ya. Penting itu gue PKL, gue pengen nutupin biaya kuota, mungkin gue kepengen punya keinginan untuk gue nabung atau apalah whatever, terus pengen ngasilin gitu kan. Terus kamu bisa kelola bakatnya dia, misalkan dia, Bu saya tadinya mau masak gitu kan, tapi saya nggak ngerti cara cara untuk menjual masakan saya gitu. Ya coba tester dia bisa masak apa, bawa ke sini, nanti foto-foto sama teman-teman. Nah dia bagi, dengan dia berbagi kan berarti dia sudah menanamkan bahwa aku minta doanya dari teman-temanku, aku minta doa dari guruku, semua kedepannya itu usahaku tuh bisa semakin terjadi, semakin bagus. Karena kalau nggak dibiasain begitu kan dia cuma kayak memendam memendam bakat sendiri ya. Jadi kamu harus betul-betul lebih ke ini ya. Kalau saya sih udah dalam taraf mendidiknya, ngedidik, terus saya cari potensi terbesar dia apa. Tapi yang positif ya, bukan potensi yang enggak gitu. Potensi yang besar, yang positif tapi yang bagus saya poles, saya izinkan dia jadi PD, itu dia jalan gitu. Jadi nggak usah kebanyakan yang kita yang terus ngasih materi, dia juga kan harus berkembang. Kamu suruh misalkan jurusan MM, dia nggak ngerti apa sih Bu namanya gambar puzzle di IG gitu, suruh dia cari, kan ada kuota. Nah pakailah kuota itu, cari apa yang dimaksud dengan gambar puzzle. Di situ dia akan, oh kayak gini Bu, ya lu pelajarin.
Kayak kemarin anak PKS saya ada, dia mau bikin karusel katanya kan, masa akun. Saya bilang bikin akun karusel. Bu, ternyata nggak bisa Bu kalau pakai PC, katanya ribet masukin OTP segala macam ya. Nih, saya lihat nih, ada teman saya bilang gitu kan, kamu aja tonton video YouTube-nya, dia tonton. Oh kayak gini ya, udah berarti kan dia belajar nggak? Ya sudah. Jadi kita nggak repot, ngerti nggak? Nggak harus kita mulu gitu yang. Karena kan anak-anak harus berkembang tuh. Iya. Kitanya juga, yang penting kita udah ngasih nih, ada namanya karusel. Iya. Lu pelajarin. Nah, ntar lu bikin tutorial. Akhirnya apa? Kamu pintar, dia pintar nggak? Iya, terus kamu punya tutorial kan? Iya. Itu jadi hakmu. Nah, ya. Enak nggak? Iya. Makanya otaknya mesti. Tak kira kita sendiri ya yang kerja, ternyata Kamu salah kan ya. berpikirnya gue ya. Semua kita yang kendalikan. Namanya ada, karena orang bilang gini, bekerja keras. Iya, tapi harus cerdas. Kalau kerasnya bego, lu capek. Ya. Tapi kan cerdas. Iya. Berarti pakai Oke. no, pakai logika, nalar sama mapping. Oke. Jadi jangan jalan di tengah keadaan tuh kayaknya gue nggak bisa gitu, tapi lu nggak punya peluru gitu, sama aja bohong. Lu ditembakin, kira lu mati di tempat, padahal lu gurunya kan gitu. Tapi ketika udah mengamati nih, kayaknya darahnya kayak gini ya, nanti gue dari mana nih gue bidiknya, gue nanti kalau dia begini gue ngumpet kemana, itu udah semua udah ngeplan gitu loh. A, B, C itu udah tahu. Kalau A-nya runtuh, oh ada B. B-nya runtuh, C, kan gitu. Jadi pakai ini. Makanya saya minta sama anak magang saya semua pakai ini. Jangan kebiasaan apa-apa nunggu guru gitu. Kayak nanti nih mau kunjungan sore, saya bilang saya mau jemput anak. Saya nggak bisa tepat waktu di situ. Karena kan saya harus bawa anak saya dulu kan. Ngasih makan dulu deh kan. Kamu harus biasa menjadi moderator saya gitu. Saya utus 2 orang, saya bilang, untuk jadi moderator, yang lain tetap datang, absen sendiri. Tag saya tahu kamu udah nyampe gitu kan. Terus yang satu saya harus live, saya bikin kayak gitu. Jadi saya delegasikan gitu. Nah itu belajar seperti itu gitu. Jadi nggak harus kamu yang terus di situ terus, enggak. Pada saat memang kamu telat mau diapain kan? Karena memang bukannya memang sengaja, tapi memang saya harus jemput anak saya dulu, kecuali saya punya asisten ya, saya pasti di situ kan, sesuai dengan kondisi. Kalau memang Ama lagi bisa tepat waktu, malah harus gitu. Tapi kalau memang saatnya memang nggak bisa, kamu tinggal bilang saya nggak bisa tepat waktu dari awal ngomongnya, biar nanti kamu nggak dibilang gini, kok gurunya telat gitu. Kamu harus ngomong, saya datangnya agak telat karena saya harus jemput itu. Kasih dia penjelasan, make sense, jadi dia mengerti kenapa gurunya telat, karena itu. Begitu. Karena anak saya nggak bisa, entar gue telat ya, tapi dia nggak ngerti kenapa lo telat. Nanti tinggal dibalikin, kamu kok guru telat. Oke. Kan nggak enak ya. Lebih tepatnya kita sering komunikasi ya. Ya, karena kamu cari jodoh. Komunikasikan yang sederhana gini. Iya, karena kamu cari jodoh juga pengen komunikasi dong. Oh iya, pasti. Gak mungkin kamu hidup dengan jodohmu terus diem-dieman gitu ya. Cuma memandang gitu setiap hari, kan nggak mungkin ya. Gitu. Ya sama seperti itulah. Sama dengan kamu berkomunikasi. Yang paling sederhana pun harus kamu komunikasikan. Itu nggak bisa kalau hidup itu tidak ada komunikasi, itu rasanya akan salah ya. Makanya ada hari komunikasi sedunia. Ya karena kan tanpa komunikasi nanti kamu salah paham, saya salah paham. Lebih baik bicara. Makanya saya suka orang ngomong di depan. Daripada dia ngomong ke orang lain, lebih baik depan-depan yuk. Gitu. Biar kita tahu. Saya salah apa, kamu salah apa. Nah, kita benerin kan, kita damai, jadi nggak ada dendam. Selesai. Maka ya nggak akan ada namanya saling bunuh-bunuh kalau ada komunikasi yang tepat ya. Nah, seperti itu, jadi harus disambung, dijembatani gitu. Kalau memang belum nemu, harus ada penjembatannya yang bagus gitu. Jangan penjembatannya itu yang pihak sebelah, harus yang netral. Oke, begini. Jadi akan tercipta gitu. Kalau nggak bisa diciptakan sendiri, harus ada orang menciptakan, tapi cari yang netral. Kalau mihak salah satu ya nggak bisa lah, nanti tetap aja yang sebelah kan. Seperti itu. Baik rekan-rekan semua gitu. Udah